Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Alhamdulillah, saya bisa bergabung dalam forum yang sangat bergengsi ini, forum Muktamar Pemikiran Dosen PMI atau Alumni PMI. Ini tema luar biasa untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 yang akan datang. Forum ini forum sangat bergengsi, di mana pertama kita silaturahim mempertemukan para dosen yang mempunyai otorita keilmuan di perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi Islam maupun perguruan tinggi umum. Ini merupakan tugas yang mulia dan yang sangat mulia, tapi cukup menantang dan cukup berat tugas menjadi dosen itu. Walaupun saya tahu honornya sangat minim, karena saya juga pernah jadi dosen, walaupun honorer ya. Yang kedua, forum ini jelas arahnya yaitu untuk meningkatkan kualitas para dosen, supaya para dosen ini bukan hanya rutinitas mengajar, hadir, absen, mengajarkan apa yang ada, seadanya, kemudian selesai. Itu yang tidak kita harapkan. Tapi penuh dengan inovasi, penuh dengan bagaimana mengkondisioning ajaran-ajaran Islam terutama untuk menghadapi tantangan zaman ini. Itu disebut dalam tasawuf namanya ilmul ahwal, memahami situasi. Bagaimana agar para sufi, waktu dalam istilah tasawuf itu, bagaimana para sufi itu mencapai makom sesuai dengan hal yang ada ketika itu. Maka kata Imam Junaid, as-sufi ibnu waqtih kalma'i la launalah launuhu launu ina'i. Sufi itu anak zamannya. Bagaikan air tidak punya warna tertentu, warnanya tergantung warna wadahnya, tempatnya. Kalau tempatnya hijau, kelihatan hijau, tempatnya merah, kelihatan merah. Artinya apa? Sufi itu sebenarnya dinamis, ya, progresif, aktif. Orang sangat maju karena membawa misi revolusi spiritual. Nah, di sini namanya ilmul ahwal. Nah, para dosen harus seperti ini. Minimal bukan masalah spiritual, tapi dalam tatanan keilmuan, dalam level keilmuan intelektualitasnya harus selalu berkembang, selalu inovatif, selalu kreatif, ijtihad untuk memajukan ilmu pengetahuan yang ia miliki. Nah, menyinggung dalam hal ini, saya ingin menyampaikan atau saya ingin mengutip ayat Quran, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha washfaqna minha wa hamal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung. Mereka menolak dan ngeri untuk menerimanya. Manusia menerima. Padahal manusia itu berpotensi sangat zalim, sangat menyimpang, dan sangat dungu, sangat tolol. Bukan hanya dungu, bukan hanya menyimpang, sangat. Zalum, jahul. Bukan zalim dan jahil. Zalum, jahul. Sangat berpotensi, sangat menyimpang, zalim, dan sangat dungu, tolol atau bodoh. Apa itu amanat yang ditawarkan oleh Allah kepada langit, gunung, bumi, tapi mereka menolak karena ngeri, takut tidak mampu menjalankan amanat tersebut? Adalah ada dua amanah. Pertama, amanah ilahiyah samawiyah, muqaddasah. Amanah yang bersifat ilahi, dari langit, sakral, muqaddas. Apa itu isinya? Yaitu agama. Nomor satu, kita dalam kehidupan ini mengemban amanat, menerima amanat agama. Nah, agama itu isinya dua. Satu, akidah, rukun iman, gampangannya gitu. Dua, keyakinan, berkaitan dengan keyakinan. Dua, syariah, berkaitan dengan ritual ibadah. Bagi warga NU, bagi kita NU ini,
Akidah dan syariah sudah selesai. Sudah nggak usah diperdebatkan lagi. Akidahnya ikut Imam Asy'ari sifat 20 itu, dan syariahnya ikut Imam Syafi'i. Selesai sudah. Nggak usah diperbincangkan di kenapa, mengapa, harus bagaimana. Sudah selesai. Ikuti saja Imam Asy'ari, ikuti saja Imam Syafi'i. Selesai itu. Dari syariah kita. Oleh karena itu, bagi dosen agama yang mengajar agama di fakultas yang bukan jurusan agama, dosen agama ngajar di fakultas teknik misalkan, tidak usah berbanyak-banyak bincang akidah syariah. Cukup 2 kali pertemuan. Mengenalkan rukun iman, mengenalkan rukun Islam, selesai. Kecuali usuluddin, itu memang bidang akidah, filsafat, pemikiran, mendalam itu, perbandingan madhab, firqah juga, Ahlussunnah, Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, dan sebagainya. Kecuali jurusan fikih, jurusan tafsir hadis, itu mendalam perbandingan agama, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu terserah itu. Itu harus mendalam itu. Yang jurusan akidah dan syariah, yang jurusan usuluddin dan syariah. Tapi kalau dosen yang mengajarkan di fakultas agama Islam, di fakultas yang bukan yang umum, yang bukan agama, teknik misalkan, hukum misalkan, tidak usah bicara banyak-banyak tentang akidah dan syariah. Cukup 2 kali. Kenapa? Kalau ini diperbanyak, nanti isinya apa isinya? Surga, neraka, Islam, kafir, lurus, benar, sesat. Terus-terusan bicara itu, radikal jadinya. Mahasiswa bisa radikal karena selalu dicekokin oleh akidah syariah terus. Oleh karena itu sekali lagi, amanah yang pertama yang bersifat ilahiyah, samawiyah, yang namanya agama itu berisi 2, akidah dan syariah. Dalam Quran, hadis sudah cukup dijelaskan bagaimana kita harus berakidah, beriman, dan bagaimana harus bersyariah, beribadah. Itu sesuai dengan tuntunan Quran dan hadis. Kita taklid pada Imam Asy'ari dalam akidah, kita taklid pada Imam Syafi'i dalam syariah. Sudah cukup, final sudah. Tidak usah diperbincangkan lagi. Bagi kita NU ya. Nanti kalau ada perdebatan ya jangan dosen umum yang berdebat. Kita-kitaan yang maju kalau dipermasalahkan. Yang kedua, amanah yang kedua adalah amanah insaniyah. Dunyawiyah lah gitu. Ardiyah, insaniyah, ijtihadiyah, dunyawiyah. Amanah yang kedua, amanah yang bersifat profan, bersifat kreativitas. Bukan agama, tidak sakral, tidak dari langit, tapi dari manusia sendiri. Nah ini membutuhkan kecerdasan yang maksimal. Disinilah wilayah kita ijtihad. Di sini kita wilayah mengembangkan kecerdasan kita, memperluas kreativitas kita yang bersifat ardiyah atau profan ini. Nah, ada 2. Isinya ada 2. Bahasa Arab ada 2. Kalau bahasa Indonesia barangkali cuma 1 itu. Bahasa Arabnya ada 2. 1, thaqafah. 2, hadarah. Thaqafah adalah keberhasilan, kemajuan di bidang scientific, di bidang culture. Bicara masalah scientific dan culture, maka para dosen dari PMI ini harus menguasai, tidak boleh ketinggalan dengan alumni ormas yang lain. Alumni PMI harus menguasai teknologi untuk menyongsong masa keemasan Indonesia Emas tahun 45 ini. Kalau kita lihat dulu, kita enaknya cerita dulu ya. Kalau cerita sekarang ngeri. Cerita dulu paling enak. Dulu 800 tahun, 8 abad Islam memegang peradaban. Islam memegang kiblatul thaqafah, menjadi kiblat yang peradaban. Ketika Baghdad dan Spanyol bersaing antara timur dan barat, timurnya Baghdad, baratnya Spanyol waktu itu, dua-duanya Islam, membangun peradaban yang mewarnai dunia, yang menguasai dunia. Waktu itu Eropa masih tidur, Cina masih tradisional, di mana-mana bangsa masih tradisional. Islam sudah maju luar biasa. Bagaimana para ulama, para pemikir, para teknokrat telah sudah mencapai kemajuan-kemajuan teknologi yang luar biasa. Bagaimana Hasan bin Haytham sudah bermimpi atau bercita-cita ingin membangun bendungan Sungai Nil sebelum Jamal Nasir mempraktekkan bikin
bendungan Sungai Nil itu Hasan bin Haytham sudah punya angan-angan Sungai Nil harus ada bendungan air Sungai Nil. Dan beliaulah orang pertama kali yang menggagas optik kacamata. Itu Hasan bin Haytham di Mesir. Belum lagi Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Amiri. Siapa lagi? Orang-orang Mu'tazilah juga pintar-pintar. Abdul Jabbar, Ibnu Ibad, Al-Ghazali, ibaratnya Ibnu Rushd, Ibnu Hazm, Ibnu Masarrah, Ibnu Barajan, Ibnu Qissi, Ibnu Arif. Itu orang pintar-pintar semua itu di bidang apapun lah. Ada bidang teknologi tertentu. Sampai ada yang menggagas terbang dari Spanyol. Namanya Abbas bin Farnas. Dicoba berhasil 1, 2, 3 kali. Akhirnya keempat kali terbang terlalu lama jatuh mati. Orang pertama kali terbang. Orang pertama kali menggagas kompas, buslah, navigasi, alat navigasi, Ahmad bin Majid. Itu dari Jeddah, orang Jeddah itu. Bagaimana asal mulanya untuk mencari kiblat ketika berada di tengah laut atau di tengah padang pasir. Lama-lama menjadi alat navigasi. Vasco da Gama, pelancong dari Portugis. Ketika mengarungi laut sampai ke Afrika itu, sampai tahun 1455 menginjakkan kakinya ke kota Calicut, India Barat, itu menggunakan alat navigasi ciptaan Ahmad bin Majid. Itu luar biasa itu. Belum lagi ulama-ulama lain yang memberikan tinta emas, meninggalkan tinta emas, mengukir peradaban Islam yang sangat luar biasa ini. Ini 8 abad Islam pernah memegang peradaban yang luar biasa. Itu namanya kemajuan di bidang thaqafah. Nah, di sini Al-Quran juga memberikan tuntunan kepada kita semua bagaimana memajukan, membangun manusia yang berthaqafah itu. Pertama, waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatih. Orang yang akan menjadi mutsaqaf, orang akan menjadi orang beradab, orang muslim akan menjadi beradab, harus yatlu 'alaihim ayatih. Syukur hafal Quran, tidak membaca Quran dengan benar. Pandai baca Quran dengan benar. Yatlu 'alaihim ayatih. Memalukan kalau dosen alumni PMII baca Qurannya perentang-perentong, belepotan. Memalukan dong. Kalau dosen dari ormas lain, terserah, karep-karep mukono. Kalau dosen itu dari PMII, kok baca Quran, dalil ayat Qurannya belepotan, memalukan, menjijikkan. Maka yatlu 'alaihim ayatih. Membaca Quran dengan benar. Syukur beberapa surat hafal. Dulu saya waktu PMII di Jogja, Pak Slamet Effendi ketua umumnya, almarhum, semua kita rata-rata hafal Yasin, hafal Tabarok, hafal Waqiah rata-rata. Entah sampai sekarang masih begitu enggak PMII. Waktu saya di Jogja seperti itu. Kemudian kalau sudah hafal Quran, wa yuzakkihim, membangun karakter. Nah, ini karakter ini perlu sekali. Percuma kita beragama kalau tidak berkarakter. Percuma kita berteknologi atau kita berilmu intelektual kalau tidak berkarakter. Jam ini, saat ini sedang dalam keadaan titik nadir. Hampir titik nadir. Hampir kita ini kehilangan karakter kita. Kenapa? Karena arus dari luar sangat deras sekali. Baik yang sekuler, liberal dari barat, yang kita banggakan itu, yang kita elu-elukan, maupun yang dari Arab, yang radikal, yang tekstual, yang harfiah, lafziyah. Ini dua-duanya salah. Sudah wataknya kepribadian orang Indonesia itu menjadi orang yang penengah. Di samping cocok dengan ahli sunnah, NU tawassut, juga kepribadian orang Indonesia selalu tengah sebenarnya. Watak aslinya orang Indonesia itu menjadi tawassut itu, sebelum jadi ahli sunnah. Kenapa? Dengan ide Pancasila, dengan ideologi Pancasila, Pancasila sudah diambil dari budaya Indonesia, falsafah bangsa Indonesia, menunjukkan bangsa ini bangsa yang tawassut dengan Pancasila itu. Makanya Pancasila sangat cocok untuk bangsa Indonesia dan cocok sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Nilai-nilainya itu. Karena selalu tawassut, menjaga tawassut di situ. Ya kalau kita bicarakan panjang lebar yang selalu diskusikan di BPIP, tengah-tengah sidang BPIP pasti itu dibicarakan bagaimana mengambil sikap moderasi, sikap moderat,
memberikan sosialisasi Pancasila di tengah-tengah bangsa ini. Selalu kita diskusikan di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saya kebetulan anggotanya. Kebetulan saya anggotanya, ketuanya Bu Megawati, wakilnya Pak Tri Sutrisno. Nah, di sini apa? Membentuk bangsa yang tawasud melalui Pancasila, insya Allah akan bisa berhasil. Jauh dari ekstrim, jauh dari radikal, watak bangsa itu sendiri. Sebelum kita bicara ahli sunnah wal jamaah, watak bangsa sendiri, bangsa yang tidak radikal atau menolak radikal, menolak ekstrim, apalagi teror, itu bangsa Indonesia. Wa yazakihim, bisa mengarahkan, bisa membentuk, bisa memoles nafsu kepentingan seseorang dari tamak, rakus, ambisius menjadi positif, menjadi cita-cita, menjadi kemauan yang positif. Itu namanya membangun karakter. Karakter itu lahirnya dari hawa nafsu. Tapi kalau dipoles, dikemas, diisi dengan nilai-nilai luhur, maka tidak menjadi hawa nafsu, tidak menjadi interest, bukan ambisius, bukan tamak dan rakus, tapi menjadi himmah dan azimah. Itu namanya tazkiyatun nafs dalam bahasa Arab. Ya. Kemudian kalau sudah, wa yu'allimuhumul kitab. Sudah baca Qur'annya bagus, tazkiyatun nafs, karakter terbentuk, baru skill dan teknologi. Alimul kitab. Di sini kelebihannya kita ini. Kalau jangan diharap, kalau skill dulu baru karakter, jangan diharap sukses itu. Jangan diharap sukses. Maka alhamdulillah kita punya pesantren. Pesantren itu pertama kali yang ditekankan adalah tazkiyatun nafs dulu. Membentuk karakter dulu. Akhlakul karimah dulu. Nah, baru dari pengetahuan. Oleh karena itu, dosen yang mengajarkan agama di fakultas umum, di fakultas yang bukan agama, yang diperbanyak adalah berbicara akhlakul karimah. 14 kali pertemuan. 2 kali pertemuan akidah dan syariah, 12 kali pertemuan akhlak. Birrul walidain, ta'ziyatul mauta, i'yadatul marda, silaturrahim, ighatsatul lahfan, imatatul adza 'anit thariq, dan seterusnya lah. Bagaimana kebaikan-kebaikan ta'awun ma'al ba'd, kerjasama, gotong royong, saling menghormati, tawassut, tasamuh juga termasuk akhlak itu, termasuk akhlak. Jadi silaturahim, bakti orang tua, menolong orang susah, ikramud duyuf, menghormati tamu, ikramul jiran, menghormati tetangga, siapapun tangganya itu, siapapun tamunya itu, muslim non muslim, tetangga siapapun, muslim non muslim, harus kita hormati, dia punya hak harus dihormati oleh kita. Itu 12 kali pertemuan diberikan kepada mahasiswa oleh dosen PMI ini. Yang teologi tadi hanya 2 kali pertemuan saja. Seterusnya, mari pembentukan karakter dengan memberikan akhlakul kalimah. Yang gampang baca saja Syu'abul Iman. Kitab Syu'abul Iman itu bahwa iman itu dimulai dengan kalimah la ilaha illallah di akarnya, terus sampai berkembang di puncaknya adalah imatatul adza 'anit thariq, membersihkan jalan yang kita lewati. Itu pucuknya iman. Cabang paling kecil itu. Yang paling dasar la ilaha illallah. Di antara la ilaha illallah dan imatul adza, lah ini 77 cabangnya iman, akhlakul karimah. Ini yang harus disampaikan selalu oleh dosen yang mengajarkan agama di fakultas yang bukan agama. Kalau yang agama silahkan. Yang bukan agama. Oleh karena itu, menghindari apa? Menghindari kalau terus-terusan teologi yang disampaikan, nanti dikira agama itu cuma itu. Agama itu hanya akidah syariah. Ketika itu radikal jadinya. Lama-lama teroris, lama-lama jadi teror. Karena surga, neraka. Kafir, Islam. Islam, kafir. Dolal, sesat, hak, batil. Terus itu yang diberikan. Pahala, siksa. Itu diberikan, lama-lama radikal. Dan dikira Islam itu cuma itu. Dikira Tuhan itu hanya Tuhan yang akan menyiksa. Tuhan yang menyediakan neraka. Hanya itu. Tidak ada ajaran Tuhan yang menyampaikan kemanusiaan, gotong royong, kebersamaan. Nggak ada. Adanya cuma Tuhan, Allah itu Tuhan yang menyediakan neraka doang. Nanti gitu nanti. Kalau yang disampaikan terlalu banyak tentang akidah syariah di fakultas yang bukan agama. Nah, akhlakul karimah itu yang 77 cabang itu, kalau saya ringkas,
Kalau kita ringkas dalam satu kalimat, itu menjadi 3 saja. Apa? Husnul muasyarah, membangun kebersamaan yang baik. Husnul muamalah, membangun interaksi yang baik. Husnul musyarakah, membangun pergaulan yang baik. Dah, itu. Pada dasarnya, akhlakul karimah itu, apa sih? Husnul muasyarah, husnul muamalah, husnul musyarakah. Kalau sudah hubungan baik antara pemerintah dan rakyat, rakyat dan pemerintah, orang tua dan anak, anak dan orang tua, masyarakat bersama satu sama lain hubungan dengan baik, interaksi dengan baik, jujur, tidak ada bohong, tidak ada korupsi, tidak ada kezaliman. Selesai sudah itu. Seperti yang sudah kita lihat di negara-negara yang mampu menjalankan ini semua. New Zealand misalkan. Teologinya salah, menurut kita ya, menurut kita lah. Teologinya nggak benar. Akidahnya nggak benar, syariahnya nggak benar, tapi karakternya luar biasa, tapi akhlaknya luar biasa. Maka mereka bermartabat. Swedia, Swiss, atau Jepang, teologinya nggak benar lah menurut kita loh ya. Korea Selatan, tapi mereka mencapai kemajuan, bermartabat, karena mereka akhlaknya baik. Tazkiyatun nafsnya berhasil, maka kita pun kagum dengan mereka. Nah, sedangkan orang Arab, Timur Tengah, teologinya benar. Rukun iman 6, benar. Rukun Islam 5, benar. Sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Tapi amburadul budayanya. Akhlaknya merosot, hancur, lebur, luar biasa. 40 tahun perang saudara. 1,5 juta korban manusia. Untuk apa itu? Sekarang berada di titik nadir. Titik yang paling rendah martabat bangsa Arab. Kenapa? Karena budayanya, karena tazkiyatun nafsinya yang merosot, yang hancur. Bukan agamanya. Oleh karena itu, Ahmad Syauqi, seorang penyair, mengatakan, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa tergantung budayanya. Budayanya baik, martabat bangsa akan terhormat. Budayanya hancur, martabat bangsa akan hancur. Bukan agamanya. Martabat bangsa bukan agamanya, bukan akidahnya, bukan syariatnya, tapi budayanya. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Budayanya baik, martabat bangsa baik. Budayanya hancur, martabat bangsa hancur. Walaupun agamanya benar, walaupun akidah syariahnya benar. Itulah yang kita maksud dengan thaqafah. Kemudian hadarah. Welfare. Bagaimana agama Islam memberikan amanat kepada kita semua, amanat yang bersifat profan ini, kita harus maju, harus sejahtera, harus kaya lah, udah gampang bacanya lah. Kita harus kaya, harus menguasai alam ini. Apalagi Indonesia yang kaya raya. Luas Indonesia ini 2 kali Eropa. Eropa 41 juta kilometer, Indonesia 82 ribu juta kilometer. Panjangnya pantai nomor 2 setelah Kanada. Apa saja di kita ini ada. Mau apa saja ada, yang gak ada di luar di kita ada. Tapi kenapa rakyatnya masih miskin? Baik itu miskin struktural maupun miskin kultural. Karena tidak ada pemerataan. Pertumbuhan yang kita dengar, sering kita dengar pertumbuhan ekonomi 6%, 5%, 5,5%, 6%, 6,5%. Siapa yang tumbuh itu? Yang tumbuh itu siapa? Bukan rakyat kecil. Bukan, mohon maaf, namanya Dulkahar, Madrais, Dulkipli namanya lah. Jumadi, Solikin. Yang tumbuh itu konglomerat. Maka alam semesta yang kaya raya ini hanya dinikmati oleh segelintir orang. Itu saja. Quran telah memperingatkan kepada kita semua. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jangan sampai kekayaan ini hanya dinikmati oleh orang tertentu, kelompok tertentu. Itu saja. Ada perusahaan yang menguasai 5 juta hektar. Tapi warga NU banyak yang tidak punya sejengkal tanah pun. 4 orang kaya sama kekayaan dengan 100 juta orang. 50 orang kaya konglomerat, tidak ada satupun warga NU. Ini perlu kita pikirkan. Bahwa Islam tidak seperti itu. Islam sebenarnya dinul hadarah. Agama yang mendorong kita supaya
welfare, sejahtera, kaya, menguasai alam semesta ini, menguasai materi untuk kita semua. Bahkan banyak sekali ayat Quran lah, kalau saya keluarkan banyak sekali. Walladzi ja'alakum adzalulan famshu fi manakihi wa kulu min rizqihi. Allah mempaparkan bumi ini untuk kamu. Silakan dikelola, silakan diambil rezekinya, diambil manfaatnya untuk kamu sekalian. Jadi bumi alam semesta ini dijadikan oleh Allah untuk kamu, wahai orang Islam. Maka dzalika katamna fi Zabur annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Narithuha ibadiyas salihun. Yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini untuk orang soleh. Bumi ini untuk hamba-hambaku yang soleh, bukan hamba-hambaku yang kurang ajar. Banyak ayat Qur'annya lah, banyak sekali kalau kita sebutkan. Walhasil, kesimpulannya apa yang saya sampaikan. Pemahaman agama Islam harus utuh. Islam, dinul aqidah, wasyariah. Itu amanah ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Tapi juga Islam, dinul thaqafah, wal hadarah. Agama, peradaban, dan kebudayaan. Oleh karena itu, terakhir, garis besarnya, atau bukan garis besar, garis pemungkasnya adalah wal hikmah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Setelah kita menguasai teknologi, kita harus masuk ke dalam wilayah wisdom. Nah, ini memang untuk masuk ke wilayah ini sudah orang khawas namanya. Sudah level khawas, mustawal khas, bukan untuk umum sebenarnya. Tapi ya oke lah, kita bicarakan wisdom ini adalah nurun yakdzifullah ala qalbi man yasha. Cahaya dari Allah yang dipancarkan kepada hambanya yang ia kehendaki. Tidak semua orang mendapat nur itu. Tidak semua orang. Siapa yang Allah kehendaki, itulah yang diberi nur langsung. Direct illumination dari Allah, tanpa belajar, tanpa cari di kitab. Bukan dari hasil baca buku. Bukan dari hasil kuliah di bangku kuliah. Atau ngaji di bangku pengajian. Tapi dari Allah langsung. Itu yang namanya nurun mubashir yakdzifullah ala kulli syai. Itulah hikmah, itulah wisdom. Nah, syukur dosen alumni PMI sampai ke wilayah hikmah. Menguasai teknologi, punya karakter, membaca Quran dengan baik dan bagus, mempunyai visi misi ke depan dengan thaqafah dan hadarah, kemudian terakhir mempunyai wisdom. Ini kekuatan kepribadian seorang dosen yang luar biasa kalau seperti ini. Ya, kiai-kiai kita walaupun kelihatan tidak intelek, saya sangat kagum dengan Kiai Haji Mahrus Ali Kediri. Tidak takut kepada siapapun, tidak segan kepada siapapun. Itu Kiai Mahrus Kediri itu. Tidak punya perasaan takut kepada siapapun kecuali pada Allah. Dan tidak pernah segan dengan siapapun. Mau profesor, mau doktor, mau jenderal, nggak segan sedikit pun. Ki Wahab barang seperti itu, tapi Ki Wahab saya nggak tahu sendiri ya. Hashim saya nggak tahu. Kalau Ki Mahrus saya tahu sendiri, karena saya muridnya. Begitulah Ki Ali Maksum Krapyak Jogja. Tidak pernah segan dengan siapapun, tidak pernah risih dengan siapapun, tidak pernah takut ragu-ragu dengan siapapun. Kenapa? Ya karena dia sudah punya hikmah. Sudah masuk ke wilayah hikmah. La yakhafu laumata laim. Tidak takut kepada komentar siapapun. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dipuji tidak sombong, gagal dicaci maki tidak minder. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa cemas dan tidak ada rasa sedih, enggak ada. Itulah barangkali sudah kelasnya kelas wal hikmah. Saya kira itu saja, mudah-mudahan manfaatnya, mudah-mudahan mohon maaf karena apa yang saya sampaikan tidak tertulis, tapi itulah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.